Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Najim Mustafa Fuadi. Sebelumnya saya mohon maaf karena presentasi pada malam hari ini itu agak terganggu ya, karena fasilitasnya ini tidak ada penerangan, jadi pakai sorot. Sebelum kita membahas materi kali ini, sebelumnya tentunya kita harus berterima kasih dulu kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu dosen Cahya Amalia Husna yang selalu mendampingi kita dalam pembelajaran mata kuliah statistika pendidikan. Oke, next, pada malam hari ini kita akan belajar yang namanya korelasi berganda. Sebelum kita menuju materi itu tadi, alangkah baiknya kita belajar konsep dasarnya terlebih dahulu. Konsep dasar uji statistik korelasi berganda. Kita pelajari dulu konsep dasarnya. Tujuannya korelasi berganda itu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan variabel independen. Nah, di sini ada dalam kurung minimal 2. Jadi dalam korelasi berganda, namanya ganda itu berarti 2 ya. Enggak jomblo atau satu itu enggak, berarti 2. Jadi variabel independen minimal 2 dengan variabel dependen. Nah, ini tadi dicari ada hubungannya atau tidak. Jadi hubungannya jelas atau HTS atau hubungan tanpa status gitu. Jadi kita teliti ini hubungannya jelas atau tidak. Terus uji ini termasuk uji statistik parametrik. Jadi ketika kita sebelum menguji data itu tadi, kita harus melewati asumsi normalitas dulu. Tentunya harus diuji Pak, uji normalitas. Terus syaratnya yang pertama tidak ada data nominal. Yang kedua, semua skala data berupa data interval atau rasio. Jadi yang kita teliti itu tidak ada kategori gender laki-laki atau perempuan, jadi harus sudah berupa nilai skala atau skala interval atau rasio. Nah, uji prasyaratnya tentunya normalitas dan linearitas. Next, langsung saja kita belajar contoh kasus ujinya. Guru ingin mengetahui hubungan antara minat belajar dan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar siswa yang diajar di kelas A. Di contoh soal ini itu ada minat belajar, nah, di sini ya. Ini minat belajar saya kasih warna. Kemudian ada rasa ingin tahu. Nah, ini. Nah, minat belajar dan rasa ingin tahu ini tuh tadi itu adalah variabel independen. Nah, variabel independennya ada 2. Terhadap prestasi belajar siswa ini yang kita teliti nanti. Berarti minat belajar, rasa ingin tahu itu dicari hubungannya secara bersamaan, minat belajar dan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar siswa. Jadi dua-duanya ya, dua-duanya. Oke. Penyajian data variabel ini, data independen ada 2. Kodenya nanti X1 yang minat belajar ini, kodenya X1. Yang X2 ini untuk rasa ingin tahu. Variabel dependennya kita kasih kode Y. Terus tujuan penelitian, nah ini seperti tadi kita cari apakah ada hubungan antara minat belajar dan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar siswa bersamaan. Kemudian hubungannya itu tingkatnya sampai seberapa sih? Seberapa tingkatnya, berarti kuat atau sangat kuat atau lemah, lah itu nanti kita cari. Next. Nah, urutan dalam menghitung dan menyajikan uji korelasi berganda. Tentunya kita tentukan dulu hipotesisnya. Hipotesis yang pertama ini H0. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dan rasa ingin tahu. Ini H0. Sedangkan hipotesis alternatifnya terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar siswa. Oke. Ini untuk hipotesis statistiknya itu berarti nanti pakainya row. Ya. Ini belum saya cantumkan ini, mohon maaf. Untuk kakak-kakak yang ingin
membuat penelitian nanti hipotesis statistiknya pakainya rho. Terus lanjut, taraf signifikansi adalah alfa 0,05. Seperti biasa 5%. Uji statistik yang kita pakai berarti persen korelasi. Nah, terus kriteria pengujian data H0 diterima bila nilai signifikan F change itu lebih dari 0,05. Dan begitu pula sebaliknya, jika nilai signifikan F change itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Nah, ini kriteria pengambilan pengujian data. Terus kita lanjut uji, baru kita baca output SPSS-nya. Oke, kita refresh dulu. Ini datanya sudah saya sajikan ya, biar menyingkat waktu. Caranya seperti ini, kita klik menu analyze. Nah, ini menu analyze. Terus kita masuk ke regression. Kita klik linear. Ini ya, regression. Kita klik linear. Kita klik. Ini tadi ya, kita buka materinya. Nah, kita kembali ke materinya tadi. Variabel independen itu adalah X1, ada X2. Nah, ini X1 dan X2 kita masukkan ke di sini. Independen kita masukkan. Yes. X2 juga. Sedangkan yang Y ini kita masukkan ke dependen di sini ya. Sudah kita masukkan yang dia di sini. Selanjutnya kita klik statistik ini. Statistik. Kita klik, kita beri centang di R square change. R square change. Kita centang, kita continue. Oke. Setelah itu kita okekan di sini. Oke. Outputnya akan keluar. Nah, di sini. Di sini bisa kita lihat yang kita baca itu adalah tabel model summary. Nah, ini. Yang ini ya. Nah, yang ini kita lihat dulu kriteria ujinya. Kita baca di sini ya. Kriteria uji H0 diterima bila nilai signifikan F change lebih dari 0,05. Ya, ini signifikan F change. Dilihat di sini 0,003. Kurang dari atau lebih dari. Nah, 0,003 itu adalah kurang dari 0,05. Nah, kita interpretasikan. Nah, selanjutnya kita interpretasikan. Selanjutnya kita interpretasikan. Nah, kita lihat di sini. Yang kita lihat ini tabel model summary. Nah, di sini ada, kita lihat dulu kriteria ujinya. Kriteria uji adalah, nah, di sini kita lihat kriteria uji H0 diterima bila nilai signifikan F change lebih dari 0,05. Nah, kita lihat di sini. Ini signifikan F change 0,003. Nah, kita lihat, kita interpretasikan. Karena ini kurang dari, nah di sini kita simpulkan, diketahui berdasarkan hasil output SPSS di atas, nilai signifikansi uji adalah 0,003. Nah, ini diambil dari ini. Nah, ini diambil dari ini. Kalau di SPSS-nya ini ya, dari sini 0,003. Nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara minat belajar dan rasa ingin tahu terhadap prestasi belajar siswa. Jadi kita lihat signifikansinya kurang dari 0,05, berarti ada hubungan yang signifikan. Jadi minat belajar itu tadi dan rasa ingin tahu siswa ada hubungannya sangat signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas A itu tadi. Terus kita cari hubungan yang gimana ini, HTS atau hubungan yang gimana, kita cari di sini.
ada R square. Nah, kita lihat di sini. Di R square ini ada 0,621. Nah, ini 0,621 ini ikut kategori yang gimana? Kita lihat tingkat hubungan korelasi. Nah, tingkat hubungan korelasi. Nah, ini kita lihat tingkat hubungan korelasi. Di sini tingkat hubungan korelasi 0,621 itu masuk ke yang ini, berarti interval yang keempat, kelas keempat ya. Ini interval yang kelas keempat antara 0,60 sampai 0,80, berarti hubungannya termasuk hubungan yang kuat. Minat belajar dan rasa ingin tahu itu memiliki hubungan kuat terhadap prestasi belajar siswa kelas A. Oke, cukup itu saja materi pada malam hari ini. Tentunya kalau fasilitasnya tidak seperti kemarin, saya mohon maaf, ada kurangnya mohon maaf. So, jangan bosan-bosan belajar statistika. Selalu ingat, harta, tahta, dan statistika. Kurangi jam tidurmu demi harta, tahta, dan statistika. Cukup sekian dari saya. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Walafumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.